Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 pada hari ini. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari Yesaya pasal yang ke-43. Seperti kita ketahui bahwa kitab Yesaya ini merupakan sebuah nubuatan atau kata-kata ilahi yang ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu itu dan bangsa-bangsa lain sekitar mereka. Tentang apa saudara? Tentang bagaimana kuasa Allah dinyatakan, tentang hukuman bagi Israel karena membelakangi Tuhan, dan hukuman bagi bangsa-bangsa lain karena mereka tidak percaya akan Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan berisi juga tentang nubuatan bagaimana Allah mengirimkan para pembebas. Dalam hal ini adalah hamba-hamba Tuhan. Dan nanti digenapi dalam nubuatan tentang kelahiran Mesias. Yang pada perjanjian baru sudah digenapi dengan lahirnya Yesus Kristus. Nah pada pasal yang ke-43 ini, Tuhan sedang menyatakan kepada dunia, khususnya kepada bangsa Israel, bahwa Dia adalah satu-satunya penebus. Berdaulat, berkuasa, tak tertandingi. Bahkan kuasa-kuasa dunia yang berusaha menyamai Tuhan saja tidak mampu. Lalu pada perikop berikutnya Tuhan memilih Israel supaya menjadi saksinya. Tapi sayang, Israel berbuat dosa. Israel mengingkari perjanjian Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan mengasihi dan mengampuni mereka. Nah kisahnya seperti apa di pasal 43 ini? Mari sebelum kita membaca merenungkan, kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Kita puji Dia, kita agungkan namanya. Kami sembah Kau Tuhan datang, Yesus kami Tuhan, muliakan sebab kasih setiamu tak berkesudahan. tiada yang lain, hanya Yesus. Engkau Allah Raja kami, Engkau Tuhan satu-satunya penebus kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Yesus. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau
Satu-satunya yang ku
Ini pujian iman kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang membebaskan kami, memulihkan kami, memberkati kami, memberikan kedamaian, perlindungan, penyertaan yang sungguh dapat kami nikmati dan kami rasakan. Sekarang Kau akan berfirman lewat pembelajaran pada hari ini. Mari Roh Kudus jamah kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Dengan demikian kami sebagai murid-murid Tuhan yang berbahagia karena melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah saudara, perikop pada Yesaya 43 ini diawali dengan Allah adalah satu-satunya penebus. Seperti saya katakan tadi bahwa Allah ingin menyatakan jati dirinya sebagai pembebas, penebus, penolong yang memulihkan bangsa yang tertindas, dalam ini Israel. Alkitab kita halaman sekitar 780, saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, di awal pasal 43 ini saudara, bagaimana Tuhan menyatakan pilihannya bagi bangsa Israel, lalu meyakinkan kepada mereka bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong mereka. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai penebus Israel. Ini bagian pertama perikop yang kita baca ini, yaitu ayat 1 sampai 7. Menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta dan pembentuk Israel. Tuhan mengenal nama umatnya. Dan oleh karena namanya, umat Tuhan pasti ditebus. Ini janji jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ingat ya, salah satu tema besar kitab Yesaya adalah Tuhan tampil sebagai penebus umatnya. Umatnya dipilih, dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan atau alat kemuliaannya. Dan Tuhan juga akan menjanjikan sebuah ketentraman, keselamatan, kedamaian kekal dan abadi. Semuanya ini terwakili atau tergenapi di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia, juru selamat yang dinanti-nantikan oleh dunia ini, supaya mereka terselamatkan, tidak dihukum dan tidak masuk dalam kebinasaan yang kekal itu. Oh, luar biasa saudara. Tipologi tentang kehidupan Israel yang dipilih, ya, di mana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai penebus bagi bangsa ini, merupakan sebuah jaminan buat iman kami, iman kita semuanya, bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya yang sanggup, mampu untuk melakukan tugas, tanggung jawab, dan rencana Allah yang besar bagi umat manusia ini. Inilah saudara, keuntungan atau inilah anugerah besar yang buat umat-umat Tuhan itu harus percaya kepadanya. Israel tidak perlu takut ataupun ragu kepada Tuhan. Kenapa saudara?
Karena dia berkuasa menyelamatkan umatnya. Walau tadi digambarkan harus menyeberangi arus sungai yang deras. Maupun melintasi kobaran api yang menghanguskan. Ini gambaran dari kesulitan hidup. Penderitaan, mungkin aniaya. Walaupun kalian akan menghadapi hal seperti itu. Ibarat menyeberangi sungai yang gelombangnya besar sekali, deras sekali alirannya. Atau bahkan api yang menyambar-nyambar. Seolah-olah ingin menghanguskan kalian. Jangan takut. Aku yang memilih. Aku yang menyertai. Aku yang akan memulihkan dan menyelamatkan kalian. Di mata Tuhan, saudara. Mereka itu, bangsa Israel itu sungguh sangat berharga. Bahkan apa, saudara? Tuhan mau turun sendiri untuk melakukan tugas-tugasnya. Bahkan Tuhan mengorbankan yang lain demi mereka. Kalau kita baca di ayat 3 dan 4 tadi. Ya, Tuhan ini menebus Israel, bahkan mengorbankan yang lain demi mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana sangat berharganya umat Allah di mata Tuhan. Sangat berharganya Israel, keturunan Yakub ini di mata Tuhan. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Wah, ini sebuah pernyataan Tuhan yang sangat menguatkan hati Israel seharusnya. Sama seperti kita. Dia yang menetapkan kita untuk dipindahkan dari belenggu dosa. Dibebaskan dari ikatan dosa ini. Dimerdekakan. Untuk mendapatkan anugerah besar, yaitu kehidupan yang kekal itu. Allah yang memilih. Allah yang menentukan. Kemuliaan dinyatakan. Demi yang lain dikorbankan hanya untuk saudara dan saya. Ini luar biasa. Artinya Allah bukan hanya ingin disembah saja. Allah bukan hanya ingin diberikan pujian dan kehormatan saja. Tapi Allah juga mau melakukan tugas-tugas untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan mau berbagi kemuliaan dengan umatnya. Di sini ada sebuah permainan kalimat dan kata yang luar biasa. Apa itu? Tuhan menantang umatnya. Kalau kita baca ya ayat 8 sampai dengan ayat ke-13 saudara. Kita akan simpulkan begini. Hei Israel, kamu ini menjadi saksi-saksiku. Ya, kamu ini menjadi hambaku. Ayo, jadilah hamba yang setia. Jadilah alat kemuliaanku yang setia. Lalu Tuhan menantang mereka. Yang dulu Israel mengkhianati Tuhan. Beribadah kepada dewa-dewa palsu atau asing itu. Tuhan berkata, mana buktinya? Mana buktinya? Ayo berikan aku bukti bahwa Allah yang kau sembah itu. Ilah-ilah yang kau percayai seperti dipercayai oleh bangsa-bangsa lain itu. Mampu menolong kalian. Mana bukti? Mana saksinya? Yang menyatakan bahwa dewa-dewimu yang mereka sembah, yang engkau agungkan itu mampu menolong engkau. Allah menetapkan Israel supaya menjadi saksi-saksi Tuhan sendiri. Bukan beribadah kepada ilah-ilah lain. Karena apa? Karena ilah-ilah lain tidak punya kuasa apapun juga. Ilah-ilah lain tidak mampu menolong mereka. Saya beri contoh satu ya saudara. Waktu Israel keluar dari Mesir. Sebelum mereka diizinkan oleh Fir'aun keluar dari Mesir. Allah harus menurunkan 10 tulah. Untuk membuktikan bagi Fir'aun dan orang Mesir bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang berdaulat. Berkuasa. Lebih besar dari ilah-ilah Mesir. Di satu sisi, Allah ingin membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang kau sembah, yang memilih engkau adalah Allah yang mampu membebaskan engkau. Terjadilah saudara, salah satu tulah itu adalah gelap gulita. Saudara tahu, orang Mesir itu menyembah dewa matahari. Namanya Ra. Mereka mengakui bahwa Ra lah yang memberikan kehidupan. Dewa Ra itu memberikan kehangatan dan sinarnya. Memberikan sebuah cahaya kehidupan. Maka Mesir menyembah matahari sebagai dewa Ra. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan menurunkan tulah gelap gulita, dewa Mesir itu tidak muncul. Ra tidak menampakkan dirinya. Mengapa saudara?
Karena memang Ra atau matahari itu tidak punya kuasa apa-apa dalam kendali Tuhan itu. Mesir berharap supaya diberikan cahaya, diberikan kehangatan. Tapi apa terjadi? Gelap gulita. Sedemikian gelap gulitanya sampai manusia satu dengan yang lain tidak mengenali. Hanya di wilayah Goshen, di wilayah orang Israel tinggal, ada terang. Ini membuktikan bahwa dewa-dewi, sesembahan ilah-ilah dunia ini tidak mampu menolong umatnya. Berbeda dengan Allah Israel. Bahkan Allah Israel selain membuat mujizat gelap gulita itu, memberikan terang dan cahaya kepada bangsa Israel di tanah Goshen. Ini masih wilayah Mesir. Betapa ajaibnya itu. Yang lain gelap gulita, wilayah Goshen terang benderang. Ini saja sudah menjadi sebuah kesaksian. Harusnya Israel tahu. Mereka terpelihara, mereka dilindungi, mereka dibebaskan, mereka diselamatkan Tuhan. Allah betul-betul mencurahkan kasih setianya kepada bangsa pilihan ini. Tapi sayang, mereka tidak ngerti hal ini. Kadang kita berpikir ya, betapa bebalnya orang-orang atau bangsa yang sudah ditolong Tuhan tapi melupakan Tuhan. Mereka sudah dilepaskan dari cengkeraman perbudakan Mesir. Allah sedang memberikan sebuah tantangan kepada mereka. Kau terbukti kan? Di Mesir gak ada yang bisa menolong selain aku. Demikian pula ketika apa? Bangsa Israel atau Yehuda tertawan ke Babel. Tidak ada yang bisa melepaskan dari cengkeraman Babel selain Tuhan. Jadi ini sebuah pembuktian. Kalau engkau sudah aku selamatkan, kalau engkau sudah aku berkati, sudah aku pulihkan, jadilah saksi. Jadilah orang yang bercerita tentang kebaikan Tuhan. Tentang anugerah Tuhan. Tentang berkat-berkat Tuhan. Biarlah orang itu membawa kabar baik ini. Coba ayat 10 saya bacakan buat kita semuanya. Ayat 10 saja. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Wow. Berita seperti ini, pernyataan Allah seperti ini harus disampaikan kepada manusia di muka bumi ini. Kalau dulu ini perintah kepada bangsa Israel, sekarang perintah ini ditujukan kepada saudara dan saya. Ingat, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan perintahkan untuk apa? Para muridnya melaksanakan tugas disebut sebagai amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kabarkan warta sukacita ini kepada mereka. Ajar mereka, baptis mereka, bawa mereka. Supaya mereka digolongkan sebagai orang-orang yang terhisap untuk menerima anugerah kehidupan kekal itu. Ini tuh. Israel sebagai saksi Tuhan. Israel sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Untuk dipanggil, dipilih, dilengkapi, diurapi, pergi menjangkau jiwa-jiwa. Demikian pula dengan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, dilepaskan dari belenggu dosa, jeratan, cengkeraman iblis itu, tugas kita adalah mewartakan kabar sukacita ini. Apakah sudah kita lakukan? Mari kita periksa diri kita. Jangan seperti Israel. Israel sudah sedemikian jatuh dalam dosa, membelakangi Allah, menyakiti hati Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan memanggil mereka dan memulihkan mereka. Di ayat 22 sampai dengan ayat 29 ini. 28 ya. Dosa Israel diampuni. Mengapa diampuni? Kalau Israel berbalik dari jalan-jalan yang jahat, lalu mencari wajah Tuhan, meninggalkan dosanya, maka pintu rahmat Allah terbuka. Tapi tugas dan tanggung jawab Israel tetap harus dilakukan. Apa itu? Menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita sedikit ingat ya, sejarah dunia dan sejarah gereja itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah
dan kita layani ini di dalam Kristus Yesus itu punya kuasa dan kedaulatan yang sudah menyatakan kemenangannya atas kuasa maut, atas kuasa apa saja di bawah kolong langit ini. Tuhan Yesus Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Di atas kayu salib, dia membuktikan bahwa dia sudah menang atas kuasa maut. Dibuktikan lagi dengan apa? Kubur kosong. Dia bangkit dan naik ke surga. Nah, hal seperti ini harus menjadikan sebuah peringatan buat kita. Bukti apa lagi yang Tuhan ingin berikan buat kita supaya kita melangkah? Kuasanya jelas ada. Ya. Kasihnya, perhatiannya kepada umat manusia jelas ada dalam diri Yesus Kristus. Mau bukti apa lagi? Mujizat selalu diberikan. Jangankan mujizat, kuasanya sendiri dinyatakan kepada murid-muridnya, kepada bangsa pilihannya, kepada gerejanya, kepada anak-anaknya. Kalau dia sudah melakukan seperti itu, dia akan sanggup melepaskan umatnya dari cengkeraman dosa ini. Mampu untuk apa? Mengangkat derajat anak-anaknya. Dengan demikian, kalau kita ingat akan hal itu, percaya akan kuasa Allah, dengan iman bertindak melakukan tugas pelayanan kita, maka kemuliaannya itu akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Wah, luar biasa. Ya, bahkan dikatakan di dalam pelanggaran-pelanggaran Israel ini saudara, Allah sebenarnya menutup mata. Selama kamu mau ingat lagi kepadaku, berbalik lagi kepadaku, meninggal jalan yang jahat, aku tutup mata terhadap dosa-dosamu. Tadi seperti pujian yang kita nyanyikan. Ketubir bagian laut yang paling dalam. Tuhan sudah membuang dosa-dosa kita. Tidak mengingat lagi kesalahan kita. Kenapa? Karena Allah mengangkat kita kembali. Seperti Allah mengangkat Israel memulihkannya. Demikian Allah mengangkat kita, memulihkan kita. Menghapuskan segala dosa kita lewat korban Yesus Kristus itu. Supaya apa? Supaya kita melangkah menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi. Di mata Tuhan, Israel itu lebih berharga dari semua bangsa lain di muka bumi ini. Bukan berarti Allah tidak mengasihi bangsa-bangsa lain. Allah tetap mengasihi. Tapi di mata Tuhan, Israel lebih berharga. Kenapa? Karena dia pilihannya. Bangsa pilihan. Umat kepunyaannya. Sama seperti kita. Allah itu melihat kita lebih berharga dari apapun juga di dunia ini. Dibanding dengan segala ciptaannya, manusia sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi manusia. Menyerahkan nyawanya, menderita sengsara. Rela untuk menderita. Hanya supaya bangsa pilihannya, anak-anak tebusan ini mendapatkan kemuliaan seperti yang Tuhan sediakan. Ia menebus dan menyelamatkan kita semuanya. Oleh sebab itu, jangan pernah sakiti Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah membelakangi Tuhan. Jangan sampai dosa Israel yang membuat dia dibuang ke Babel itu menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai. Cukup Israel saja menjadi peringatan buat kita semuanya. Orang yang tidak taat setia. Orang yang menyakiti hati Tuhan. Orang yang membelakangi Tuhan. Menyembah ilah-ilah lain. Percaya kepada dewa-dewi lain. Jangan sampai kita ikuti kehidupan Israel yang dalam dosa itu. Tapi mari kita sadar. Kalau kita sudah diselamatkan, tugas kita adalah menjadi saksi. Menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, jangan pernah lalai melakukan tugas panggilan kita. Tugas panggilan kita adalah melebarkan kerajaan Allah. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Siapapun saudara dan saya. Sebagai umat tebusan, kita punya tugas yang sama. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kepada gerejanya, kepada umat tebusannya. Dan kalau kita lakukan, maka kemuliaan, mahkota kehidupan, itu akan menjadi bagian kita. Kita masuk dalam surga yang mulia, tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itulah Yesaya pasal 43. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami diingatkan bagaimana kami punya Allah yang luar biasa.
Seperti Tuhan membuktikan kepada bangsa Israel, tidak ada Allah seperti Dia. Tidak ada dewa-dewi yang sanggup menolong umatnya seperti Allah menolong bangsa Israel. Allah menantang Israel, tunjukkan dewa mana, tunjukkan ilah mana, tunjukkan patung-patung mana yang sanggup menolong kalian. Tidak ada yang sanggup membuktikannya. Sebab Allah memang satu-satunya Allah yang berkuasa, yang hidup, penuh kemuliaan. Allah ingin berbagi kemuliaan dengan anak-anaknya. Supaya umat tebusannya ini menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Itu pula yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Supaya kami menjadi saksi bagi hormat kemuliaan Tuhan. Memperlebar kerajaan Allah, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk peringatanmu ini. Kami mau hidup di dalam terang-Mu. Kami mau berjalan di dalam rencana-Mu. Supaya kami mendapatkan mahkota kehidupan itu. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu semuanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan lingkungan di Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.